Hai Pioneers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan selalu ya, diberikan kelancaran usahanya dan diberikan kesehatan selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, bulan ini dengan lancar dan istiqomah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas lagi Pi Network terbaru hari ini. Buat teman-teman yang barusan mampir di channel Tortri Channel, jangan lupa dibantu tekan like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi sedikit pun dari channel ini. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut ngebahas Pi Network. Happy Pi Day ya 2024. Oke, jadi pada postingan kali ini Korti memposting ucapan selamat khususnya bagi semua komunitas pioner yang ada di seluruh dunia. Dan di sini teman-teman bahwasanya Pi Korti mengumumkan pada tanggal 14 ini ya 14 Maret kemarin itu adalah ketepatan hari ulang tahun Pi Network yang genap saat ini sudah 5 tahun jalan project ini. Alah bang, sudah 5 tahun udah bosen aku nambang nggak open minded. Hey guys, nanti kita akan lihat ya beberapa hari lagi itu Dr. Nicholas ya, bahkan saya tadi tuh dikirimi ya video dari Pak Philips tuh ya, tahu kan Pak Philips ya, leader dari Surabaya ya, koinnya sangat luar biasa beliau, dan beliau juga punya PT sekaligus vendor dari PIC ya kan. Nah teman-teman ya, nanti kita akan bahas bahwa di sana itu saya nggak tahu Pak Philip dapatnya dari postingan mana. Nanti kita coba lihat ya. Di bawah di sini adalah informasinya. Nanti teman-teman bisa swipe aja ya ke atas seperti ini. Nah, ya berkaitan dengan hari ulang tahun Pi Network yang kelima tahun, Korti memposting di Verset Forum 3 hari yang lalu ya. Di sini berkaitan dengan e-commerce ya. Platform mana yang sudah menerima pembayaran pakai Pi? Nah, Kordim mengumumkan. Yang pertama datangnya dari Indonesia. Luar biasa ya. Saya apresiasi terhadap PT Golden Diamond Harisa. Di sini dia mengatakan ready to welcome Pi Commerce together with small and medium business ready to accept payments using the Pi Network. Jadi PT Golden Diamond Harisa ini itu sudah siap ya. Selamat datang e-commerce bersama ya. Baik itu bisnis kecil atau menengah ya, itu siap menerima pembayaran dengan koin Pi. Dan di sini mendapatkan koin ya dari Verset sebesar 8.200. Wow. Mantap ya. Kemudian apalagi yang menerima koin Pi nantinya kalau setelah open mainnet? Ya tentu di sini ada datangnya dari Jet Jewelry White Pi Coin. Nah, di sini adalah platformnya namanya AA314 Mall ya, atau AA314 Mall. Ya, ini kayaknya dari Cina ya. Dan itu sudah menerima koin Pi sebagai pembayarannya ya. Sekali lagi ya, ini belum berlaku di Indonesia sih sebetulnya ya. Kalau nanti PT Diamond Harisa ini kan kayaknya dari Indonesia nih ya. Pasti nanti akan mengurus ya terkait dengan legalitasnya ya. Pastikan legalitasnya karena di Indonesia itu alat pembayarannya rupiah. Nanti ya itu urusan dari PT Diamond Harisa lah ya, bagaimana mengaturnya ya. Kemudian kita scroll lagi di bawah di sini apa ini ya, Twiga Commerce ya Tanzania. Ini dari Tanzania juga menerima pembayaran dari apa namanya koin Pi ya. Dan selanjutnya apalagi nih, dari mana nih? Dari Jambi ya, komunitas Jambi. Ini dari komunitas Jambi mengucapkan happy Pi Day ya. Kemudian nanti kan ada tuh Pi Today ya 28 Juni ya. Kita coba lihat nanti. Di sini juga ucapan dari siapa ini ya. Nah, ini dia ya. Pokoknya banyak sekali ucapan dan juga bahkan promosi ya dari PT Diamond Harisa sendiri yang menerima pembayaran pakai koin Pi. Kita baca selengkapnya apa isinya ya. Read more di sini kita coba baca. Ya, ini dia ya teman-teman informasinya hari Pi 2024 ya, ekosistem Pi bersatu. Wah, mantap ya. Dan nanti saya akan tunjukkan juga video kiriman dari Pak Philip ya. Kata beliau jangan ada yang tanya lagi kapan open mainnet. Sudah jelas tahun 2024 ini atau akhir tahun 2024 ini adalah target open network ya, yang disampaikan langsung dari Dr. Nicholas Kokalis. Nanti saya akan tunjukkan.
Oke teman-teman, kita baca dulu ya. Di sini Hari Pi 2024 menandai ulang tahun resmi jaringan yang kelima ya, dan terjadi pada saat yang sangat penting ketika kami mempersiapkan Open Network. Hari ini kami bangga mengumumkan produk baru dan mengeksplorasi bagaimana kerja kolektif kami membangun visi ekosistem Pi Network. Kami juga akan membagikan kemajuan jaringan seperti dalam KYC, migrasi Pi node, infrastruktur, dan program ekosistem menuju kondisi jaringan terbuka yang tercantum dalam rencana jaringan terbuka yang dirilis pada 27 Desember 2023. Termasuk perlombaan menuju 10 juta yang baru acara KYC, di mana Anda dapat berbagi keberhasilan KYC Anda untuk mendorong lebih banyak upaya komunitas dalam mencapai tonggak sejarah jaringan terbuka dan membantu pioner lain mendapatkan KYC. Kemarin saya sudah memvalidasi beberapa pioner ya, itu khususnya dari luar negeri. Pada akhirnya kami memahami bahwa menciptakan ekosistem kuat yang mendukung dan bermanfaat bagi komunitas kami dan dunia adalah hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan ini, Pi telah mengembangkan ekosistem Web3 yang terverifikasi identitas dan inklusif yang dirancang agar mudah digunakan dan dapat diakses dengan banyak aplikasi dan utilitas. Untuk pioner ya, dan lebih banyak lagi dan yang dapat digunakan. Sebelum Open Network, kami komunitas secara keseluruhan perlu menyediakan utilitas yang dibutuhkan oleh pioner dalam ekosistem dan membuatnya menarik serta berguna bagi non-pioner. Nah, jadi targetnya bukan pioner aja ya. Jadi untuk umum nantinya ya. Karena di sini untuk non pionir juga. Dan kami bangga untuk menyampaikan bahwa kami membuat kemajuan dalam hal ini. Bidang-bidang itu selaras dengan garis waktu kita. Sebagai salah satu contoh bagaimana utilitas ini memperkuat jaringan, kita dapat menyoroti Pi Browser, Pi Netlob yang sekarang telah selesai. Pi Browser sebagai antarmuka ekosistem dan utilitas Pi dibuka oleh Pinet kedua luar di mana non-pioner dapat melihat dan berinteraksi dengan aplikasi Pi dan berpotensi bergabung dengan jaringan sebagai pioner baru ya. Dengan dirilisnya produk-produk baru minggu ini, putaran berjalan pengguna yang telah selesai ini dapat membantu membuka ekosistem Pi ke dunia luar secara bertahap dan selain sebagainya ya. Kalian bisa baca selengkapnya semuanya di sini ya guys ya. Dan bahkan ini ada videonya juga. Meninjau kemajuan ya, menuju kondisi jaringan terbuka antar jaringan dapat menuju Open Network pada tahun 2024 ya. Sudah jelas ya bahwa tahun 2024 ini akhir lah mungkin ya. Itu target dari core team akan dibukanya jaringan Pi Network. Jadi sudah di depan mata guys tahun ini. Wow, mantap mantap mantap. Kami menetapkan 3 ini yang saya tunggu-tunggu, yang penting Open Network ya. Kalau udah Open Network atau Open Mainnet itu semua itu akan berbondong-bondong menuju ya mata dunia, bahkan seorang investor kripto terbesar pun akan tahu ya kalau sudah Open Network gitu ya kan. Ini akan menjadi banyak sekali miliarder baru nanti kalau ke depannya ya. Kami menetapkan 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah tim inti menyiapkan jaringan dalam domain teknologi, produk, bisnis, dan hukum. Nah, terkait dengan hukum pasti legalitas juga yang ada di Amerika ya kan. Dan beberapa teman kita juga sudah membahas ya terkait dengan hukum. Terkait dengan hukum ya, itu akan ada juga yang menyewa dengan sangat luar biasa dari pengacara yang terkenal juga di Amerika gitu ya. Jadi setiap negara itu punya aturan juga guys terkait legalitas kripto gitu ya, termasuk Pi Network juga, ini kan salah satu perusahaan juga. Nah, itu sedang diurus ya guys ya. Kemudian Pi Network yang konsisten, dan kondisi kedua adalah komunitas mencapai tujuan KYC 15 juta. Berarti sejauh ini belum ada 15 juta yang KYC. Targetnya kalau sudah 15 juta. Nah, jadi nggak semuanya. Jadi kalau ada YouTuber atau pioneers yang mengatakan harus nunggu selesai KYC semuanya, ya 55 juta itu harus KYC semua dulu baru terbuka KYC. Salah bro. Ya, pemahaman kamu salah. Ini sudah dijelaskan ya dari postingan Pi Network yang sebenarnya. Ini no hoax ya, no hoax. Jadi targetnya tujuannya 15 juta dan migrasi mainnet itu 10 juta yang sudah dijelaskan beberapa bulan yang lalu juga ya, itu di white papernya atau di roadmapnya kan udah jelas ya targetnya 15 juta. Dan sekarang belum tahu ya berapa yang sudah KYC dan berapa yang sudah migrasi ya. Sejauh ini saya udah KYC udah lolos tapi belum migrasi guys ya. Kemudian pokoknya kalau udah 15 juta yang sudah KYC dan juga yang sudah dimigrasikan itu 10 juta ya
positif di Open Network kan. Dan mendorong utilitas melalui pengembangan aplikasi Pi 100 aplikasi. 3 hal pokok pondasi ini ya guys ya. 15 juta yang KYC, 10 juta yang sudah dimigrasikan, dan 100 platform ya, 100 platform pendukung ya, yaitu platform e-commerce lah ya. Itu sudah siap ready gitu ya. Dan itu ada juga yang barusan kita bahas yaitu PT Diamond Harissa itu kan dari Indonesia, itu udah ready guys ya, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya kalau sudah ada platform e-commerce itu ya guys ya, 100 yang udah ready, udah siap nerima CoinPi, udah teknologinya udah ini ya matang ya, tentu akan dibuka ya. Kemudian untuk kondisi 1, keseluruhan pekerjaan persiapan untuk Open Network berjalan sesuai rencana. Nah, mantap ya. Sejak awal tahun ini kami telah merilis banyak produk dan pembaruan seperti pembaruan KYC ya, besar ya, perombakan Pi Browser ya. Sudah kita ketahui juga bahwa dirubah ya tampilan Pi Browsernya, lebih futuristik ya, tentunya lebih mewah dan itu lebih menarik untuk kita lihat. Peluncuran jaringan iklan Pi. Nah, ini sekarang yang lagi mau diluncurkan jaringan iklan Pi nih ya. Pi Hackathon yang sedang berlangsung seperti 1 dan 2, dan peluncuran P-commerce Hackathon yang tidak hanya membantu membangun visi ekosistem dan mempersiapkan infrastruktur jaringan untuk tahap berikutnya, namun juga memfasilitasi komunitas untuk mencapai kemajuan dalam pencapaian KYC dan utilitas mereka untuk kondisi 2. Kami juga mengumumkan dan merilis lebih banyak produk hari ini untuk mencapai tujuan tersebut. Baca lebih lanjut untuk detailnya di bagian selanjutnya di bawah. Yang pertama untuk kondisi kedua, berikut kemajuan komunitas. Sekarang nih dijelaskan nih ya datanya. KYC lebih dari 9,45. Wah, targetnya tadi kan berapa? 15 ya. Nih ini udah 9,45 juta pionir yang sudah KYC. Sekarang terbuka guys. Core Team sudah mengumumkan ya. Jadi kurang berapa lagi tuh ya? Dikit lagi lah ya. Ya semoga aja akhir tahun ini banyak yang udah KYC ya. Dan segera diloloskan. Saya doakan semuanya, tim-tim saya yang belum KYC segera KYC ya. Amin ya. Segera saja Open Network ya, tahun ini 9,45 juta yang sudah KYC ya. Naik dari 8 juta pada Desember 2023 kemarin ya. Kemarin tuh Desember 2023 itu 8 juta, sekarang sudah 9. Jadi udah ada peningkatan 1,45 juta ya, yang sudah ini peningkatannya dalam beberapa kurun waktu berapa bulan ya, ini kan 2 bulan 2 bulan, dalam 2 bulan itu sudah 1,45 juta kenaikannya ya, mantap sekali. Semoga akhir tahun segera tercapai 15 juta pionir yang udah KYC ya guys ya, amin ya. Silakan teman-teman ya, doa kita aminkan ya. Migrasi mainnet ya lebih dari 4,64 juta pionir, naik dari 3,9 juta ya pada Desember 2023. Nah, migrasi mainnetnya lebih dari 4,64 juta. Targetnya tadi 10 juta yang dimigrasikan ya kan. Nah, semoga aja ya teman-teman, semoga aja ya, semoga aja tercapai. Kalau saya minta ya kepada Dr. Nicholas, kalau Dr. Nicholas melihat video saya ini segera dimigrasikan supaya nambahan tuh ya datanya, karena saya udah 1 tahun nih belum migrasi. Iya sekalian ya. Oke teman-teman, selanjutnya utilitas aplikasinya. Nah tadi kan targetnya 100 aplikasi. Kalau udah ready, udah matang baru ya kan. Ini sudah ada 50 aplikasi guys ya, yang mendukung mainnet atau mainnet naik dari 40 pada Desember 2023. Jadi sekarang sudah ada 50 aplikasi ya. Berarti tinggal 50 aplikasi lagi. Tapi kalau dibayangin sudah jalan 5 tahun ya kan, sudah jalan 5 tahun itu baru 50 aplikasi, sedangkan targetnya tahun ini. Semoga aja sih ya, pokoknya ya walaupun nggak nyampe tahun ini, tapi kan harapannya tahun ini targetnya ya pasti kenceng tuh promosinya atau gerak-geriknya ya dari core team, pasti targetnya tahun ini guys ya. Semoga aja, amin kan aja, amin ya. Kalau misalkan meleset ya mungkin di bulan Januarinya 2025 lah ya, nggak apa-apa lah. Atau kalau enggak Februarinya, kalau enggak Maretnya. 14 Maretnya di 2025 pas genap 6 tahun ya kan ulang tahunnya. Ya semoga aja sih apa ya, tahun inilah ya semoga tercapai gitu ya. Ini datanya sudah dikulas ya, sudah dijelaskan semuanya. Jadi sudah gamblang, jelas, benerang kapan Open Network dan data-datanya sampai tahap ini berapa sudah ditulis guys ya di blog resminya dari Pi Network. Kalau kalian masih nggak percaya, kalian mau percaya sama siapa terserah ya. Saya pakai berita ini bukan berita yang asal ngawur gitu ya, main bikin konten sehari bisa 3 video terus apalah Pi Network terbaru hari ini siap kaya dan pokoknya
itu kan hanya apa ya, ngomong ngawur ngalur ngidul. Kalau saya kan pakai data. Kalau kalian nggak percaya terserah, bodoh amat. Kalau kalian masih tanya, jangan tanya ke saya lagi. Sudah saya sebutkan kapan open networknya, data-datanya dari Kortim. Ya, perlu diingat bahwa KYC dan kecepatan migrasi tidak linear tuh ya. Dengan rilis produk dan fitur baru dalam KYC dan migrasi mainnet yang dirinci di bagian berikut, kami menyerukan kepada semua pioner untuk membantu jaringan mempercepat kemajuan menuju tujuan jaringan terbuka tersebut dalam acara perlombaan menuju 10 juta KYC ya. Yang juga tadi udah berapa? 9, berapa ya? Nah, ya, yang sudah KYC 9,45 ya. Dikit lagi, guys ya. Targetnya dikit lagi ya anak KYC nih ya. Oke, kemudian pembaruan KYC membuka blokir jutaan pioner. Alasan utama KYC diperlukan sebelum pioner dapat bermigrasi dan menggunakan saldo POI mereka selain kepatuhan hukum adalah agar orang-orang di blockchain dan ekosistem mainnet adalah manusia nyata. Persyaratan KYC tidak hanya selaras dengan desain dan prinsip asli Pi Network, satu akun per orang yang menjamin integritas atau kejujuran lah ya dan keamanan jaringan. Namun juga akan memberikan potensi luar biasa untuk utilitas tingkat platform di masa depan yang bermanfaat bagi semua orang. Pioner misalnya, mata uang kripto Pi berpotensi digunakan untuk menyambungkan layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC di seluruh dunia, yang khususnya akan menjadi kebutuhan umum di dunia masa depan di mana AI tersebar luas. Ini adalah salah satu inovasi luar biasa ya dari Pi untuk Web3 yang memungkinkan pengalaman ekosistem terdesentralisasi namun terautentikasi tanpa kendala umum di Web2 ya. Sekarang kami memiliki lebih banyak pembaruan KYC yang membuka blokir lebih banyak pioner untuk lolos KYC. Jadi buat yang belum KYC ya sabar aja, semuanya pasti akan KYC kok ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Masih ada saya di sini. Iya. Oke guys, tim inti telah melakukan lebih banyak hal ya. Yang pertama, memotivasi pioner yang dapat tetapi belum melakukan atau menyelesaikan KYC mereka. Yang kedua, memberikan instruksi ya yang lebih jelas dan fitur kemudahan bagi pioner yang menjadi pioner terjebak tetapi tidak tahu bahwa tindakan mereka diperlukan untuk menyelesaikan proses KYC. Dan yang ketiga, membuka blokir pioner yang ingin lolos tetapi terjebak dalam proses KYC. Jadi semuanya akan dibuka ya. Pokoknya akan diluluskan semuanya. Yang penting kalian pakai data yang asli ya. Melalui fitur-fitur baru yang inisiatif komunitas yang memfasilitasi ketiga kategori pionir ini sehubungan dengan proses KYC, kami berharap dapat membantu komunitas maju lebih jauh menuju tujuan KYC untuk jaringan terbuka. Selain pembaruan KYC sebelumnya pada bulan Januari, kami mengumumkan fitur-fitur baru berikut yang baru saja dirilis atau direncanakan akan dirilis sebelum akhir kuartal ke-1 2024. Jadi kuartal pertama itu kan Januari, Februari, Maret ya kan. Kalau bisa sih sebelum Maret itu sudah open network ya, kurang lebih gitu. Rintangan utama yang kami atasi dengan pembaruan ini adalah membebaskan pioner yang terjebak tuh ya. Ada yang terjebak karena kesalahan atau kelalaian kecil namun sangat penting. Misalkan nama ya, namanya agak melenceng, kemudian fotonya juga yang dulunya jelek sekarang menjadi ganteng, yang dulunya cantik sekarang jadi jelek, kebalikannya. Itu kan terjebak dengan digital ya kan. Nah, itu akan dibebaskan oleh Kortim. Tenang aja, tenang ya. Pasti semuanya akan KYC. Oke guys ya. Kemudian peluang pengajuan ulang untuk lebih banyak pioner setelah analisis menyeluruh. Pada awal Februari kami mengizinkan lebih banyak pioner untuk mengajukan kembali permohonan KYC mereka berdasarkan apakah pengajuan ulang akan menyelesaikan penyebab penundaan KYC mereka sekaligus mencegah calon pelaku kejahatan memiliki kesempatan tambahan untuk mengajukan kembali ya. Jadi kalau yang gagal KYC itu diberi kesempatan lagi untuk KYC guys ya. Jadi jangan khawatir. Hal ini telah memberikan sekitar 280.000 pioner kemampuan untuk mengirimkan kembali permohonan KYC mereka agar tidak diblokir. Nah, jadi kalau ada teman-teman datanya itu ada undangan KYC lagi, silakan lakukan KYC kembali ya. Berarti data kalian itu memang belum beres ya. Jadi jangan protes. Kok saya suruh KYC lagi bang? Kan saya udah KYC. Nah, jangan protes, lakukan aja ya. Perintah pengiriman ulang di aplikasi penambangan. Nah, ini dia. Pioner yang mungkin tidak tahu bahwa mereka perlu mengirim ulang tuh ya. Untuk membuka blokir sekarang akan diberitahu melalui pop-up di aplikasi penambangan Pi yang memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengirim ulang. Fitur ini akan menginformasikan setidaknya 406.000 pioner yang memenuhi syarat untuk pengiriman ulang agar dapat dibuka blokirnya. Periksa aplikasi penambangan Anda secara teratur jika Anda dapat mengirim ulang dan meneruskan aplikasi Anda.
Pembaruan daftar periksa MyNet. Ya, di bagian itu guys ya, ini yang paling penting nih. Daftar periksa MyNet pada aplikasi penambangan yang harus diselesaikan oleh pioner sebelum mereka bermigrasi ke MyNet telah menambahkan langkah 5 baru yang mengharuskan pioner memverifikasi akun mereka. Banyak kemajuan KYC pioner yang diblokir karena akun Pi mereka tidak diverifikasi. Sekarang kami membuat persyaratan verifikasi akun lebih menonjol dengan menambahkannya ke daftar periksa MyNet sehingga memberi tahu pioner yang ingin lulus KYC tetapi sejauh ini masih terjebak untuk mendapatkan informasi dan membuka blokir sendiri. Menyelesaikan langkah ini dapat membantu lebih dari 430.000 pioner lolos permohonan KYC mereka dan hampir 350.000 pioner di negara atau wilayah yang memerlukan peninjauan rumit untuk memulai permohonan KYC mereka. Di dalam aplikasi KYC, pioner yang terkena dampak akan diarahkan ke aplikasi penambangan untuk menyelesaikan langkah ini daftar periksa MyNet untuk membuka blokir proses KYC mereka. Nah, jadi teman-teman yang belum bermigrasi, kalau kalian kehilangan frasa sandi silakan bikin aja nggak apa-apa ya, yang penting belum migrasi. Tipe ID atau kesalahan pengiriman ulang negara sekitar 284.000 pioner yang mengirimkan tipe ID yang salah. Datanya tuh sudah jelas semua guys, yang salah, yang benar, yang nanti akan dapat undangan KYC. Ini yang salah tuh banyak loh, 284.000 pioner yang mengirimkan tipe ID yang salah tuh ya. Mereka tidak cocok dengan dokumen yang mereka serahkan, misalnya paspor melawan SIM, password dengan SIM ya, atau kesalahan ID to country, negara mereka tidak cocok dengan negaranya. Kalau di KTP kalian tuh negaranya Indonesia, jangan ditulis Amerika guys. Ya, di ID mereka sekarang dapat memperbaiki kesalahan ini dalam permohonan KYC mereka tanpa perlu mengirimkan ulang seluruh permohonan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Persetujuan tinjauan kesamaan nama. Nah, terkait dengan nama juga banyak sekali yang salah. Kalau saya waktu itu salah langsung mengajukan banding sebelum KYC ya. Sebelum mendapatkan undangan KYC saya mengajukan banding nama ya. Saya namanya kan Tori Channel di akun usernya ya kan. Nah, saya itu pakai nama itu. Jadi saya mengajukan banding lah dan alhamdulillah kurang lebih 24 jam diproses, namanya sesuai dengan KTP ya. Kemudian ini masalah terkait dengan namanya tidak sesuai ya. Pioner yang memerlukan tinjauan kesamaan nama karena perbedaan kecil antara nama asli mereka di akun dan ID mereka sekarang dapat menanggapi permintaan di aplikasi penambangan untuk memberikan izin bagi validator untuk meninjau situasi nama mereka. Sekitar 447.000 pioner dapat dibuka blokirnya dengan mengambil tindakan pada pembaruan ini. Jadi ada 440.000 ya pioner yang namanya tidak sesuai dengan ID-nya. Namanya Pak Tejo, ditulisnya Pak Barno. Ya, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya sudah terdeteksi. Jadi sistem digital itu sudah mendeteksi semuanya guys. Jadi kalau kalian bertanya kenapa KYC-nya nggak lolos, pasti ID kalian tuh nggak beres. Itu aja ya, pasti nggak beres, nggak sesuai, negaranya nggak sesuai, namanya nggak sesuai. Kemudian pemeriksaan keaktifan baru. Ya, kemudian pembaruan ini meningkatkan proses KYC di masa mendatang sehingga mungkin ada lebih sedikit kasus yang diblokir di masa mendatang. Sudut wajah yang berbeda kini ditangkap dalam pemeriksaan keaktifan untuk permohonan KYC baru dan algoritma dijalankan untuk meningkatkan proses otomatis yang mengidentifikasi akun bermasalah sambil membiarkan akun bagus lolos. Salah satu prinsip utama KYC adalah salah satu per satu orang ya, KYC-nya satu orang satu ya, sehingga pembaruan ini penting untuk memastikan keaslian jaringan. Banyak ya guys ya, saya akan bacakan semuanya, tenang aja, biar lengkap informasinya ya. Mengamankan akun untuk memulai dan menyelesaikan KYC. Salah satu alasan mengapa banyak pioner dicegah untuk memulai atau menyelesaikan KYC adalah demi keamanan pioner sendiri atas akun dan PI mereka yang ditambang. Jadi core team tuh benar-benar memikirkan keamanan akun kita, safety banget gitu ya. Analisis yang baru saja diselesaikan oleh sistem menandai akun-akun yang perlu mengubah kata sandinya sebelum melanjutkan berdasarkan data yang komprehensif. Bendera ini juga bersifat hati-hati. Artinya diperlukan lebih banyak pioner untuk mengambil langkah pencegahan ini daripada yang diperlukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan seperti pioner secara tidak sengaja menggunakan beberapa layanan pihak ketiga yang berbahaya. Langkah pencegahan ini membantu melindungi akun pioner dan selanjutnya memastikan bahwa Pi yang mereka tambang akan dimigrasikan ke dompet mereka sendiri di blockchain MyNet setelah persetujuan KYC mereka. Dengan memenuhi persyaratan keamanan akun tambahan ini, lebih dari 1,5 juta pioner dapat membuka blokir dirinya sendiri dalam proses KYC. Wah, keren nih ya. Jadi nggak ada validator lagi nanti mungkin ya.
Saya nggak tahu lah ya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi KYC asli Pi Network, baca artikel lengkap di FAQ. Tanya jawabnya yang menjelaskan apa itu solusi, mengapa ini penting, dan cara kerjanya. Bantu KYC maju untuk mendapatkan lebih banyak pioner dengan menjadi validator KYC. Oh, masih digunakan ya. Dan mengundang rekan-rekan pioner untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet ya. Kemudian bebaskan dirimu pioner. Ini nih ada perintah nih ya. Sedikit lagi, satu paragraf lagi guys. Betapapun bersemangatnya tim inti untuk membuka blokir jalur KYC bagi jutaan pioner lainnya, fakta yang lebih menarik tetap ada. Masih banyak lagi yang sudah memenuhi syarat untuk memulai ya dan mengajukan permohonan KYC mereka. Jutaan pioner sekarang dapat membuka aplikasi KYC dan memulai aplikasi KYC mereka. Sementara jutaan pioner lainnya yang telah memulai aplikasi KYC tetap belum menyelesaikannya dalam menyelesaikan apapun yang hilang dalam aplikasi mereka untuk membuka blokir sendiri. Apa artinya hal ini bagi masyarakat? Pertanyaannya kan begitu. Mengingat target jaringan terbuka kami yaitu 15 juta pioner yang melakukan KYC, ini berarti masa depan jaringan terbuka ada di tangan pioner ya. Sekali lagi tuh ya. Anda mempunyai kekuatan untuk membawa kami melewati ambang batas. Mulai aplikasi KYC Anda, selesaikan itu, dan dorong teman Anda untuk menyelesaikan KYC mereka juga. Sehingga masalahnya, saya juga sebagai validator, kalau setiap kali saya buka, belum ada data yang harus validasi guys. Gitu loh ya. Rayakan kesuksesan KYC di Verset Forum. Kami memperkenalkan sebuah acara di mana jutaan pioner KYC dapat merayakannya di Verset Forum dan seterusnya. Tujuan dari acara ini adalah untuk merayakan keberhasilan Anda dalam melewati KYC dan juga untuk memobilisasi pioner lain untuk menyelesaikan permohonan KYC mereka atau tindakan yang tertunda, sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi pioner dalam kategori satu yang disebutkan di atas, pioner yang bisa tetapi belum telah bertindak atau menyelesaikan KYC mereka. Selain mendapatkan lebih banyak pioner yang lulus dalam kategori 2 dan 3, jutaan pioner ini memiliki potensi besar dalam membantu jaringan mencapai sasaran 15 juta jaringan terbuka dengan cepat dalam skala besar. Berikan inspirasi kepada tim, rujukan, dan lingkaran keamanan Anda untuk melakukan KYC mereka. Jadi jangan lupa bagi leader-leader nih yang punya tim, selalu ingatkan ya untuk menambang dan klik ping ya teman-teman untuk melakukan KYC-nya dan di media sosial, sehingga pioner lain dapat melakukan KYC mereka atau kami dapat memiliki pioner baru yang bergabung dengan jaringan ini, sehingga semakin meningkatkan jumlah pioner yang telah menerima KYC. Inilah inti dari perlombaan KYC. Spesifik acara di dalam aplikasi KYC, pioner yang telah berhasil lolos KYC kini dapat menekan tombol rayakan status KYC Anda untuk memulai pengalaman berbagi yang unik. Nanti kita akan coba cek ya. Proses ini memungkinkan pioner untuk menciptakan citra perayaan mereka sendiri yang dipersonalisasi. Pioner dapat mengambil tangkapan layar gambar ini dan kemudian memposting tangkapan layar tersebut di saluran Payday 2024. Verset Forum yang menampilkan keberhasilan KYC dan pesan pribadi mereka kepada komunitas. Untuk lebih memeriahkan perayaan ini, para pioner kemudian didorong untuk membagikan postingan Verset mereka di berbagai platform media sosial atau kepada teman dan keluarga mereka dengan mengklik tombol bagikan di forum Verset. Terlebih lagi, fitur inklusif di Verset Forum telah diaktifkan berkat PH Network, di mana semua pioner, bukan hanya yang sudah melakukan KYC dan bermigrasi, sekarang berhak untuk terlibat di Verset Forum. Artinya, selain memposting gambar perayaan, pioner dapat menambahkan API dan mengomentari postingan satu sama lain untuk merayakan kesuksesan kolektif kita sebagai sebuah komunitas. Lebih dari 9 juta orang melakukan KYC secara global dengan alat yang dibuat oleh tim inti, divalidasi oleh sesama anggota komunitas, dan tidak melibatkan pembayaran fiat apapun. Sebuah pencapaian besar bagi Web3 ya, untuk dirayakan bagi dunia, bukan? Nah, kalian bisa baca lah semuanya ya. Nah, intinya seperti itu guys ya. Ini banyak banget ya, kalau saya baca kayaknya udah hampir setengah jam saya baca ngos-ngosan ya. Kalian bisa ini ya, baca sendiri semuanya ya. Pokoknya tahun ini target dari core team mencapai jaringan terbuka ya. Nah, ini dia. Pokoknya semuanya ini kabar baik ya. Intinya ini kabar gembira untuk kita sambut ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan ya. Saya akan menunjukkan ungkapan atau lebih tepatnya itu apa ya? Pengumuman lah ya, langsung disampaikan Dr. Nicholas, dan itu dikirim di WhatsApp saya, yang ngirim itu Pak Philip ya, bahwa tahun ini tuh akan dibukanya jaringan terbuka. Jadi jangan ada yang tanya lagi kapan open network. Oke, langsung saja kita tunjukkan ya videonya.
Iya, ini dia guys ya. Ini Pak Philip sedang online nih ya. Kalau Anda nggak tahu Pak Philip ya keterlaluan. Anda kurang jauh ya. Belum lama main Pi Network. Pak Philip ini adalah salah satu vendor juga sekaligus ya mungkin CEO ya atau founder dari PIC ya. Beliau ini dari Surabaya ya. Koinnya juga lumayan banyak. Nah, ini dia ya. Kalau nggak percaya saya akan tunjukkan nih nomornya. Beliau ya yang punya akunnya Pak Philip, nomor kontaknya silakan ya. Cocokkan. Ini akun dia yang asli ya. Nah, teman-teman, ini dia ya. Nah, Pak Pedit tiba-tiba ini ya, ngirimin video ya. Nih dia gambarnya hari ini ya. Saya terkejut juga gitu ya. Tiba-tiba dikirimin begini, ada captionnya, dimohon untuk tidak ada pertanyaan lagi tentang open network ya. Dan sini ada sih kata-kata dari Dr. Nicholas, kami berencana meluncurkan jaringan terbuka pada akhir tahun ini seperti selalu komunitas kami terus. Nah, kemudian saya tanya, video kapan ini Pak? Beliau langsung mengirimkan nih ya, mengirimkan ya ini nih ya, tuh yang di itu tadi ya, sesuai ya, ini valid ya. Nah, Hi Pioneers, Happy Pi Day 2024. Today, we are celebrating our collective journey in the Pi Network, a giant community of pioneers united by the Pi cryptocurrency, a utility platform, myriads of blockchain nodes, and a shared vision for a decentralized future. Let's dive into the incredible strides we've made together this year, moving us closer to the open network period and the full unleashing of our network's capabilities. If the conditions are met, we aim to launch the open network later this year. As always, our community continues to thrive and expand. We've reached over 55 million engaged. nah jadi itu ya teman-teman yang diposting dari Dr. Nicholas juga di beranda layar handphone kita ya. Nah, kalian kan bisa tonton tuh videonya ya. Silahkan diterjemahkan artinya supaya lebih gamblang dan jelas ya. Jadi tidak ada kata pertanyaan lagi kapan open network. Sudah jelas semuanya, datanya sudah dibuka ya. Berapa yang sudah KYC ya, sudah 9,45 juta ya. Jadi tinggal dikit lagi guys ya targetnya. Karena targetnya kan 10 juta tuh yang KYC. Jadi saya pikir nanti akan benar-benar terbukti ya. Kalaupun nanti lambat-lambatnya ya 2025 lah ya di kuartal ke-1. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi ini sudah di depan mata guys ya. Oke, bagi yang belum gabung silakan gabung. Masih ada kesempatan beberapa bulan ke depan nambang Picoin ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan digarap aja. Bagi yang belum gabung apa itu Pi Network, yang udah bosan ya digarap lagi ya. Jangan bosan. Toh ini gratis ya. Tidak merugikan semua orang. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.